Xia Xiong akhirnya mengerti Qin Yichen dan yang lainnya. Karena dukungan di belakang orang-orang, mereka sama sekali tidak takut dengan kota kilin surgawi. Setidaknya satu Heze Immortal Monarch tidak masalah. Dan lihatlah sikap Lin Huaxian, apa sikap yang sama dengan Heze? Jelas itu berarti melihat ke bawah. Qin Yichen juga tahu keagungan Lin Huaxian dan Liu Tian City saat ini. Meskipun di tanah tandus, itu ganas. Meskipun dia tahu bahwa Lin Huaxian pasti akan menembusnya, dia tidak ingin bersikap acuh tak acuh. Tidak heran jika Qin Yichen salah. Penting untuk diketahui bahwa meskipun Lin Huaxian tidak berlutut Raja Abadi dengan tangan seperti penguasa kota Liu Tian, tetapi jika dia benar-benar mulai bekerja dengan Raja Abadi Dongji, itu akan menjadi yang terakhir. Dan Heze Immortal Monarch mirip dengan Dongji Immortal Monarch, tapi kenapa sikap Lin Huaxian begitu? Setelah terkekeh, saya melihat Lin Huaxian digoda. Kalian sangat baik untuk orang tua itu. Ketika semuanya selesai, saya mengirim orang tua itu untuk menyekap pantatmu. Qin Yichen mendengar ini mencibir. Masalah sepele lainnya tidak berani mengganggu senior Lin. Lin Huaxian memberinya pandangan putih. Dan kemudian berkata lagi, orang tua itu masih di luar negeri. Dan dia pasti tidak akan bisa mengejar ketinggalan pada pukul 1:30. Tapi saya akan memberitahu Liang Yuxi dan membiarkan dia menjemputmu. Ke atas, beberapa orang mendengar ini dan tidak bisa menahan kegembiraan. Liang Yuxi bisa melakukan hal yang sama. Bagaimanapun juga, kedua biksu itu sama. Setelah meyakinkan Qin Yichen, Lin Huaxian berkata, oke, kamu harus menunggu dengan patuh. Orang tua, lalu hubungi Liang Yuxi. Beberapa orang mengambil alih komando. Tetapi sebelum mereka melihat Sui Qitian masih ada kekhawatiran. Tuan, saya tidak tahu kapan Tuan Liang bisa datang. Lin Huaxian meliriknya dan berkata, jika lelaki tua itu benar, orang-orang Heze sudah dalam perjalanan untuk memburumu. Jadi tentu saja, pergilah sekarang. Atau menunggumu mengumpulkan mayatnya besok pagi. Bagaimanapun, bayangan ilusi menghilang. Kolam darah Tian, yang ditegur, mengecilkan lehernya, dan kemudian dia menarik kembali Liu Tianling. Setelah kejadian itu, dia tidak bisa menahan tawa. Jaga kami. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Memang, setelah benar-benar akrab dengan Lin Huaxian, dia menemukan bahwa Lin Huaxian sangat baik. Tentu saja, kebaikan dan kebaikan ini, saya khawatir Qin Yichen dapat menikmati naik turun kota Tian. Adapun pengobatan Zhen Jinrong, itu adalah rasa hormat. Oke, tunggu saja di sini. Saat berbicara, Qin Yichen mengeluarkan sebotol anggur berkualitas dan bekerja selama beberapa hari tanpa istirahat yang baik. Balas dendam Han Sun dilaporkan, dan simpul hati Sui Qitian juga terbuka. Di bawah sinar bulan, roh-roh memasuki tenggorokan, dan rasanya menyenangkan. Hanya Xia Xiong yang berdiri di tempat seperti petrokimia. Apakah ini teratasi? Tiga ucapkan dua kalimat dan berhenti mencemaskan kemarahan Heze Immortal Monarch. Sampai Qin Yichen diseret untuk minum, Xia Xiong bermimpi seperti dia bangun. Tetapi melihat ke arah mata beberapa orang, sudah kagum, bersulang. Pada saat yang sama, mengalir ke kota Tian, di dalam aula besar. Oke, aku mengerti. Sekarang pergi dan jemput Qin Boy. Setelah memasang Liu Tianling, Liang Qibing melirik ke sampingnya, dan Zhan Jinrong berdiri di sana dengan kedua tangan di punggungnya. Orang-orang ini benar-benar baik-baik saja. Tuan kota ini meminta mereka untuk membeli bahan obat, tetapi pada akhirnya mereka harus memberi mereka aftercare. Zhan Jinrong tertawa dan memarahi, tetapi tidak bisa melihat bagaimana perasaannya. Sebaliknya, Liang Qibing tidak marah. Setelah mengetahuinya, dia juga tersenyum. Tidak seperti keagungan normal Lin Huaxian, dia memiliki kepribadian yang berani dan melakukan apa yang dilakukan Qin Yichen dan yang lainnya. Cukup dihargai. Segera, dia melihat bujukan Liang Qibing, Qin Boy. Mereka juga membalaskan dendam saudara mereka. Itu bukan masalah. Zhan Jinrong melambaikan tangannya. Cepatlah, pejabat tamu Pillmaster, yang telah diminta tuan kota. Jangan putus di tangan Heze. Liang Qibing memimpin dan pergi dengan tergesa-gesa. Hanya ada Jinrong di aula besar. Senyumnya menyatu, dan dia minum sedikit. Setelah kembali kali ini, anak itu pasti meramu pil dengan jujur, dan dia akan berlarian kemana-mana. Apapun itu. Tetapi mata Zhan Jinrong tidak marah. Tetapi dia mengacungkan jempol. Juga, Old Lin biasanya sangat rendah hati di luar. Sehingga kota kilin surgawi tahu bahwa orang-orang yang saya alirkan di kota Tian bukanlah jangan ragu untuk melakukannya. Larut malam. Arai transmisi kota kilin surgawi masih tak ada habisnya. Hanya pada saat ini. Tetapi melihat formasi kuno yang melintasi batas, semburan cahaya biru tua pecah. Saat melihat pemandangan ini, banyak orang di sekitar memperhatikan. Lagi pula, pancaran ini berarti pengunjung dapat menghubungi Xian Wei, dan tentu saja itu akan membuat orang terlihat lebih. Cahaya menghilang, dan itu adalah seorang lelaki tua dengan alis elang yang berjalan keluar, melihat sekeliling dengan diam-diam, tetapi nafas dari posisi tinggi untuk waktu yang lama mencekik semua orang di sekitarnya. Segera, saya melihat lelaki tua itu dengan alis menunjuk ke segala arah.
Detik berikutnya, siluet itu tiba-tiba menghilang. Setelah udara kembali tenang dan paksaan menghilang, semua orang di sekitarnya menghela nafas lega, tetapi wajahnya terkejut. Siapa orang tua tadi? Cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Kunci kilin surgawi bukanlah semua orang dapat menggunakan keterampilan tubuh mereka atau terbang kemana-mana. Bukankah ini tembakan besar? Argumen belum mereda, tetapi siluet lelaki tua yang melihat alis elang telah muncul di aula besar. Heze bersandar di kursi tinggi dan menutup matanya, memikirkan kecepatan Wei Long dan yang lainnya. Dia seharusnya sudah sampai di kota Ciyun. Saya harap anak-anak kecil itu tidak lari jauh. Bahkan jika mereka melarikan diri, bisakah keluarga Han pindah bersama keluarga? Namun, pada saat ini, merasakan hembusan nafas yang tiba-tiba, Heze tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya juga marah karena seseorang mengganggu secara tidak dapat dijelaskan. Tapi ketika dia melihat para pengunjung dengan jelas, Heze mau tidak mau terkejut. Setelah keterkejutan itu, dia hampir bangun tanpa sadar, dengan terkejut berkata, Liang senior, kenapa kamu ada di sini? Setelah dipikir-pikir, akhirnya kami memutuskan proporsionalitas senior. Bahkan hati Heze bangkit, tetapi Liang Qibing mendengar ini, tetapi tertawa, tidak bersalah karena tidak diundang. Panggil orang-orangmu kembali, sikapnya lugas, langsung ke intinya. Bahkan arti negosiasi dalam nada. Alasan mengapa Lin Huaxian memerintahkan Qin Yichen dan yang lainnya untuk tidak menonjolkan diri adalah karena kota Liu tidak dapat dijelaskan. Tetapi dalam hal kekuatan keseluruhan, Lembah Sungai jelas merupakan generasi yang ganas. Tanpa petir, bagaimana Anda bisa duduk di tempat yang berbahaya? Heze membeku, dan segera mengerti apa artinya, tanpa ragu, dan langsung mengeluarkan token Giok. Sambil menunggu jawaban, Heze hanya bisa menghela nafas. Siapa yang bisa memikirkan beberapa orang yang ingin mereka tangkap untuk mengembalikan keagungan, dengan latar belakang seperti itu? Tapi sejak dia mengeluarkan token Giok, dia bisa tahu bahwa karena keagungan yang hilang dari keluarga Han, dia hanya bisa kehilangannya seperti ini. Pada saat yang sama, ada streamer yang melewati kota Ciyun. Itu adalah Wei Long dan yang lainnya. Berdiri di ketinggian, kota Ciyun memiliki pemandangan yang tidak terhalang, dan Qin Yichen dan yang lainnya berada dengan beberapa pandangan. Di sana,